hari Minggu ya. Gimana nih kabar adik-adik pada hari ini? Pastinya penuh dengan semangat dan sukacita kan? Pasti dong, Kak. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-29 dengan tema menjadi pelayan. Nah, adik-adik di rumah, tahu tidak kakak-kakak pendamping lagi ada di mana? Kakak pendamping sedang berada di RPF Naga Huta Pematang Siantar. Adik-adik, Minggu Gembira kita pada hari ini akan dianimasi oleh kakak-kakak pendamping dari paroki Satkala dan Yesus Brindisi Pematang Siantar. Oh iya kakak-kakak, sepertinya adik-adik yang di rumah kurang semangat nih. Iya, betul nih. Nah, gimana kalau kita tes suara dulu? Boleh tuh, Kak. Oke, Kak Iran yang pandu ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Oke, suaranya udah mantep nih Kak. Tapi adik-adik yang di rumah belum semangat. Gimana kalau kita tepuk dulu? Boleh tuh, Kak. Nah, adik-adik di rumah masih ingat nggak dengan tepuk sekami? Pasti ingat ingat dong, Kak. Kak. Oke, Kak Iran lagi yang pandu ya. Tepuk sekami. Sarika, Kepausan, anak-anak misioner. Nah adik-adik, karena kita sudah semangat, maka marilah kita berdiri dan bernyanyi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab
adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, ambil sikap yang baik untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena atas berkat-Mu kami masih dapat menikmati napas kehidupan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah singkat kami pada hari ini. Kiranya berkatilah ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Berkatilah ibadah yang akan kami sampaikan saat ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa anak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan bacaan Injil kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil kita diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sekami, halo, hai, apa kabar adik-adik semua yang berada di rumah? Semoga adik-adik sekami tetap dalam keadaan sehat, walaupun kita masih mengikuti ibadah kita secara online. Nah, adik-adik, siapa yang tahu bacaan kita tadi dari mana? Ayo. Iya, betul. Dari Injil Markus. Tentang apa dikatakan di sana adik-adik? Kamu? Iya, betul. Tentang menjadi pelayan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus melayani. Apa itu kira-kira contoh melayani? Nah, banyak adik-adik. Kita harus dengan melayani, kita harus belajar rendah hati, sabar, dan menyangkal diri. Contohnya apa? Nah, kalau kita melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara apa? Kita melayani Tuhan pertama dengan berdoa. Nah, kamu tanya, siapa di sini adik-adik kalau mau belajar berdoa, selesai belajar berdoa, mau makan berdoa, selesai makan juga berdoa? Coba angkat tangan. Mantap adik-adik sekalian. Ya, kita harus selalu berdoa. Apabila kita melakukan kegiatan atau melakukan setiap aktivitas kita harus berdoa. Kira-kira apa lagi kakak? Melayani, contoh melayani. Masih banyak adik-adik untuk melayani Tuhan tadi dengan berdoa. Apalagi rajin ke gereja, bernyanyi dengan sukacita, memuji Tuhan, ya kan? Itu kita adik-adik kalau kita melayani dengan Tuhan atau melayani di gereja. Dengan rajin berdoa, rajin ke gereja, bernyanyi dengan sukacita, bernyanyi dengan penuh gembira, itu adik-adik sudah melayani. Ada lagi, bersama orang tua. Bagaimana adik-adik kita melayani orang tua? Dengan kita baik kepada orang tua kita sudah melayani. Kita sudah membuat hati orang tua kita senang. Apalagi kalau adik-adik membantu orang tua di rumah. Dengan apa? Menyapu. Hal yang kecil dulu adik-adik. Menyapu. Hal yang paling kecil apa? Bangun tidur. Kita harus merapikan tempat tidur kita kan adik-adik? Kan ada lagunya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah itu adik-adik, adik-adik di situ sudah melayani orang tua dengan membantu pekerjaan orang tua jadi ringan.
membersihkan tempat tidur, mandi sendiri, makan sendiri, menyapu rumah, membersihkan rumah. Ya kan? Siapa juga adik-adik yang sudah bisa memasak? Mantap. Ya. Apalagi Kak? Contoh melayani yang lain. Ada di sekolah. Bagaimana adik-adik melayani di sekolah? Nah, ada guru, ada murid. Adik-adik yang mengajarkan, yang mengajari adik-adik adalah seorang guru. Nah, tugasnya di sekolah apa? Nah, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan guru. Pada saat guru menjelaskan, kita dengarkan. Pada saat guru bertanya, kita jawab. Itu adik-adik, nah melayani di sekolah. Masih banyak contoh-contoh melayani adik-adikku sekalian. Nah, adik-adik sekami, itu untuk adik-adik. Untuk orang tua, bagaimana kakak? Untuk kakak-kakak OMK, sama adik-adik. Orang tua juga punya orang tua, ya kan? Kakak-kakak OMK-nya juga punya orang tua, punya Tuhan Yesus, punya guru. Nah, apalagi kalau orang tua, bukan hanya di rumah, bukan hanya di gereja, melayani juga di pesta. Bagaimana melayani di pesta? Nah, dengan marhobas. Ya kan? Biasanya itu kalau orang tua kita masuk syarikat, masuk punggungan marga. Nah, itu pada saat ada pesta atau arisan, mereka melayaninya dengan namanya orang Batak bilang adik-adik marhobas. Nah, itulah dia tentang melayani adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Apa intinya? Tuhan Yesus mengajak apa? Ayo. Nah, adik-adik yang baik, Tuhan Yesus di sini mengharapkan kita sebagai umatnya harus melayani. Kita datang ke dunia ini, kita datang sebagai manusia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi adik-adik yang baik, adik-adikku sekami, tetap jaga kesehatan di rumah. Demikian renungan kakak hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Anak-anak sekami di rumah, setelah kita mendengar bacaan Injil dan renungan, marilah kita sama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyediakan tempat bagi kami untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga Gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mengemban amanat suci-Mu.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja dengan rahmat kasih-Mu dan iman yang teguh, sehingga mereka dalam mengembalakan para umatnya di tengah-tengah hidup yang semakin penuh dengan perjuangan ini, selalu penuh dengan harapan dan cinta, dan selalu menebarkan sukacita. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, Bapa yang baik, berkatilah orang tua kami, curahkanlah segala rahmat-Mu kepada mereka, agar mereka sungguh-sungguh ya Bapa menjalankan kewajiban mereka, terutama untuk mencari nafkah buat kami anak-anaknya, sehingga ya Bapa kesejahteraan dalam keluarga kami dapat terpenuhi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi anak sekami, Allah Bapa yang baik, berkatilah semua anak sekami, khususnya di Keuskupan Agung Medan ini, agar mereka ya Bapa sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu, menjadi misionaris cilik-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa segala doa-doa permohonan yang kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Marilah kita sampaikan doa-doa kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tegap dan katakan kau cinta Yesus, tegap dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok, Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus, jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. lompat, Lompat dan teriakan kau cinta Yesus, lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin
adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, ambil sikap yang baik, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena atas berkat-Mu kami telah selesai melaksanakan ibadah singkat kami pada hari ini. Kiranya berkati dalam setiap perjalanan dan langkah hidup kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, berikanlah kami kesehatan, rezeki, dan panjang umur, agar kami senantiasa melakukan segala perjalanan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, ampunilah itu agar tidak terhalang kasih dan karunia yang akan Engkau berikan kepada kami. Hanya di doa Anakmu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, minggu gembira kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya, dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita dituntut untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah adik-adik, sekian dulu perjumpaan kita pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu gembira selanjutnya. Bye-bye.